Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat nih. Baik pada program Tribun Timur edisi kali ini, yaitu Rabu 29 Desember 2021. Tentu saja kita kembali lagi bersama program Bincang Kampus. Nah, tentu saja kita akan mengundang narasumber-narasumber yang juga memiliki prestasi-prestasi. Dan bukan hanya itu, juga memiliki pengalaman dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga pada sore hari ini kita akan menggait ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman, dan kita juga akan sharing banyak hal. Nah, tentu saja pada edisi kali ini bersama saya Kinan Aulia, saya akan memandu jalannya perbincangan kita dalam Bincang Kampus siang hari ini. Dan tentu saja kita ada tema khusus pada Bincang Kampus edisi kali ini, yaitu pelajar organisasi dan digitalisasi. Nah, tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu nih Tribuners dengan narasumber yang jauh-jauh datang juga nih, yang saat ini sedang berkunjung di Kota Daeng, di Kota Makassar juga. Dia berasal dari Kota Surabaya, tapi dalam bidangnya sebagai pimpinan pusat di Ikatan Pelajar Muhammadiyah bidang pengkajian ilmu pengetahuan, tepatnya di Jakarta ya kantornya. Untuk itu kita berkenalan dulu dengan narasumber kita, ada Kak Riyandi Prawita. Halo, assalamualaikum Kak Riyandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Kinan sehat? Sehat. Aduh, saya ditanya kabar duluan. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya aku bingung manggil Mas, Kak. Panggil Mas nggak apa-apa. Mas aja biar lebih dekat. Iya. Iya, siap. Nah, Mas Randy di Makassar sebenarnya ini sudah berapa hari sih? Kalau terhitung saya di Makassar ini hari yang kedua ya. Karena kemarin hari Kamis minggu lalu saya sudah datang. Ya. Tapi Jumatnya saya ke Sulawesi Barat dulu, ada kegiatan musyawarah wilayah IPM Sulawesi Barat. Ya, berarti bisa terhitung 1 minggu ya Ya, mengelilingi Sulawesi Selatan. sudah 1 minggu ini Sulawesi Selatan, Sulawesi ya, Barat. Sudah ke Sulsel langsung ke Sulbar lagi nih. Benar-benar aktivis nih kayaknya. Ya, bukan kayaknya lagi, tapi memang seperti itu. Udah sesuai dengan jabatan Mas Riyandi yang baru-baru ini dilantik juga sebagai ketua bidang ketua bidang pengkajian dan pengetahuan, di mana PIP ini juga pastinya memiliki banyak program kerja juga. Dan untuk itu pada sore hari ini Mas, dengan tema kita pelajar organisasi dan digitalisasi, tentu saja Kinan dan Tribuners yang menyaksikan kita pada siang hari ini ingin menggait dong beberapa informasi dan juga pandangan Mas Riyandi selaku ketua bidang, apalagi memegang salah satu bidang yang mungkin dalam dunia digitalisasi memenuhi peran penting juga pastinya. Nah, mungkin kita mulai dulu deh, dalam pandangan Mas Riyandi, pelajar organisasi itu seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Kinan. Yang pertama, saya sudah diundang untuk berbicara ngobrol bersama Tribun Timur, ini sangat luar biasa. Jadi yang pertama, tadi kita sudah kenalan. Yang kedua, saya juga perlu untuk sedikit menjelaskan apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Boleh. Pasti saya yakin Tribuners ini juga masih ada 1-2 yang belum mengenal. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini merupakan organisasi otonom dari induknya, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu berdiri tanggal 18 Juli 1961, sekitar 60 tahun yang lalu kita berdiri. Dan sekarang pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2021-2023 ini baru saja dilantik 3 bulan yang lalu, di bawah kepemimpinan Mas Nasir Effendi dan Sekretaris Jenderalnya itu Mas Hilal Fatur Rahman. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini merupakan organisasi sayapnya Muhammadiyah. Ini ke basis masa kita itu pelajar, betul. Mulai dari umur 12 sampai 24 tahun. Itu menurut anggaran dasar kita. Umur 12 sampai 24 tahun. Istilahnya mulai dari SMP sampai kuliah juga bisa. Kuliah tetap dianggap pelajar ya? Betul. Karena dimanapun dan kapanpun tetap jadi orang yang pelajar. Betul. Nah, prinsipnya itu menurut ADART mulai dari umur 12 sampai umur 18 itu di pimpinan ranting ataupun di sekolah, kelurahan, masjid, terus komunitas-komunitas terkecil itu yang bisa dianggap sebagai pimpinan ranting. Nah, mulai dari umur 18 sampai 20 itu di pimpinan cabang, 20 sampai 22 itu di pimpinan daerah, 23 sampai 24 itu di umur di pimpinan wilayah, dan batas maksimal ketika awal menjabat saat terpilih itu
umur 24 juga sama di pimpinan pusat. Berarti umur 24 tahun sudah bisa ke pusat nih ya? Bisa, nah maksimal 24 tahun, kira-kira purna di umur 26, 27, kira-kira di antara umur segitu purnanya. Nah, terkait dengan berapa jumlah basis masa kita, itu bisa dihitung jumlah seluruh pelajar SMP, SMA, SMK Muhammadiyah itu sebagai simpatisan. Ya. Nah, jadi kami-kami yang berada dalam struktur ini disebutnya pimpinan. Jadi kami itu pimpinan, kami diberikan amanah untuk menggerakkan roda organisasi. Nah, terkait dengan pelajar dan organisasi tadi Mbak Kinan, terkait dengan bahasan kita sore hari ini, sebetulnya sangat menarik. Karena apa? Ya, betul. Banyak sekali pelajar itu yang detik ini kehilangan arah kalau misalnya tidak memakai organisasi ya. Tidak menggunakan organisasi, tidak masuk ke dalam organisasi. Karena keorganisasi ini merupakan salah satu awal mula kita. Nanti kita akan mengetahui semakin banyak tempat, semakin banyak karakter orang. Karena organisasi itu kan merupakan sekumpulan orang ya. Organisasi itu kan sekumpulan orang, dan di mana kalau misalnya kita ini bersama-sama bergerak, kita nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Kita hidup ini sebagai makhluk sosial itu tidak hanya sendiri. Butuh orang lain betul, juga. butuh orang lain. Dan organisasi merupakan tempat di mana kita bisa mendapatkan hal tersebut. Betul. Jadi itu awal mula kalau kita sudah dari awal, kita sebagai pelajar berorganisasi sejak dini, nanti insya Allah di kemudian hari jadi orang sukses. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi dengan hadirnya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan basis massa yang saya bilang cukup banyak. Bahkan luar biasa sekali ya, SD, SMP, bahkan SMA, anak SMK. SMA, bahkan di usia mahasiswa ataupun kuliah. Untuk di ADRT IPM sendiri 24 tahun itu masih dianggap pelajar. Betul. Nah, saya sangat menarik sekali sesuai dengan tema kita. Nah, menurut Mas Riyandi, sebenarnya sampai saat ini sudah berapa lama sih di Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Saya gabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu 2014. Ya. Ketika saya masuk kelas 1 SMA. Sekitar 7 tahun ya? Sekitar 7 tahun saya di IPM ini. Dan memang sudah banyak proses perkaderan yang saya lewati, dan juga sudah semakin berkembang organisasi ini. Dulu ketika tahun 2014 saya yakin IPM meskipun sudah besar, tetapi karena perkembangan zaman, terutama detik ini 2 tahun terakhir kita ini kan termasuk dalam posisi yang harus serba cepat bergerak. Karena memang dalam posisi terserang pandemi ini, kita dalam posisi yang harus banyak berpikir kreatif dan inovatif. Kalau kita tidak bergerak maju, kita tidak mengikuti zaman, dan malah nanti kita yang akan semakin tertinggal. Maka itu kita harus menyamakan posisi kita dengan perkembangan zaman. Ya. Dan untuk Mas Riyandi sendiri, terasa nggak sih masuk organisasi sebagai pelajar yang biasa-biasa sampai ke pimpinan pusat dan menjadi pelajar yang luar biasa? Gimana tuh? Saya kalau boleh cerita jujur ya Mbak Kinan ya. Saya dulu ketika SMA itu, saya kan SMA di SMA Muhammadiyah 2 Pucang, Surabaya. Jadi di sana itu ketika saya masuk, saya ikut LDKS ya mungkin istilahnya kalau di kita-kita ya. Latihan kepemimpinan gitu ya? Latihan kepemimpinan untuk mengikuti IPM. Dan saya pun ketika baru paham IPM, saya kan ketika kelas 10 langsung terpilih jadi sekretaris. Saya sekretaris umum di IPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Saya kira itu anak-anak IPM itu semuanya sampai kelas 12 saja. Di luar kelas 12 itu sudah selesai. Ternyata sampai sudah besar, kita sudah mengikuti dewasa muda, dan ternyata memang masih sangat menarik IPM ini. Karena apa istilahnya? Saya melihat bahwa organisasi pelajar ini sangat dibutuhkan detik ini Mbak Kinan. Ya, betul. Saya merasa bahwa tadi kembali di statement saya di awal bahwa organisasi bagi pelajar itu sangat penting. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau semisal pelajar-pelajar di luar sekolah, istilahnya ketika sudah selesai melakukan pendidikan formal hingga jam 4 sore full day school, apalagi yang akan menjadi kegiatan di luar. Langsung pulang di rumah kali ya. Kalau teman-teman langsung pulang di rumah, baguslah. Langsung mengerjakan PR, lalu ada komunikasi dengan guru kalau ada yang tidak dipahami. Tapi kalau tidak langsung pulang, ada kegiatan lainnya ya kan. Dan apa yang menjadi bahasan utama itu adalah bagaimana supaya nanti pelajaran tidak terbawa arus oleh zaman itu tadi, tapi pelajaran bisa
menguasai dan bisa bersanding dengan perkembangan zaman itu tadi. Malah jangan terbawa arus ya. Betul. Harus kita yang bisa mengendalikan Betul, sebenarnya. mengendalikan minimal kita berdampingan, berjalan terus, saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Benar, kolaborasi. Baik Mas Riyandi. Nah, dengar-dengar Mas Riyandi kan sekarang ini menduduki jabatan sebagai Ketua PIP ya. Iya, nah, betul. boleh nih mungkin diperkenalkan sedikit dengan Tribuners sebenarnya untuk program di PIP itu ada apa saja sih, dan sebenarnya PIP itu bergelutnya di apa aja sih? Iya. Jadi saya juga kembali ke penjelasan di awal bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu juga memiliki bidang-bidang ya Tribuners. Jadi dimulai dari tingkatan pusat itu ada sekitar 13 bidang di pimpinan pusat. Mulai dari bidang organisasi yang fokus mengurusi birokrasi, internal, pengembangan, pemekaran organisasi, bidang perkaderan, urusannya kaderisasi, peningkatan kualitas kader secara ideologis, terus ada bidang kajian dakwah Islam, bagaimana spiritualitas dari anak-anak pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ditingkatkan di sana. Dan kalau di bidang saya pengkajian ilmu pengetahuan, fokus saya adalah riset dan juga peningkatan edukasi terkait dengan pengembangan pendidikan di tingkatan pelajar di luar pendidikan formal. Ya, yang terus selanjutnya itu ada bidang apresiasi seni budaya olahraga, ada lagi bidang advokasi dan kebijakan publik yang bergerak ke ranah sosial politik, ya itu ke sana. Terus ada lagi bidang Hipmawati, mungkin istilahnya keputrian ya. Keputrian. Terus ada lagi bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan, bidang wirausaha. Ada lagi kalau di pusat, ini hanya di pusat ya, bidang HKI namanya, hubungan kerjasama internasional. Luar negeri dong? Keluar negeri. Terus kita ada lagi bidang lingkungan hidup, ini masih baru bidang lingkungan hidup. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ketika 2014 mungkin IPM sudah besar, tapi IPM belum sampai bisa terfokus pada dalam satu ranah saja. Akhirnya ketika Muktamar IPM 2020 kemarin, 2021 dilaksanakan ini, ada tiga bidang terbaru yaitu bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan, dan juga bidang teknologi informasi. Wow, berarti IPM betul-betul mengikuti zaman ya? Betul. Karena membuat bidang baru dengan salah satu mungkin 3 bidang ini termasuk kebutuhan zaman juga. Mengikuti revolusi industri juga dengan adanya bidang teknologi informasi. Dan pastinya teman-teman Tribuners, IPM tentu saja bukan hanya sekedar bergerak di bidang dakwah. Bagaimana IPM ini juga terus mengikuti perkembangan zaman, revolusi industri yang mungkin saat ini kita sudah mau ke 5.0 ya, sudah terlewat 4.0 lagi nih Tribuners. Nah, setelah tadi mendengar juga dari penjelasan Mas Riyandi mengenai PIP, sesuai dengan judul kita juga, tema kita pada hari ini adalah pelajar, organisasi, dan digitalisasi. Saya juga tadi sempat mendengar program riset. Nah, bagaimana sih sebenarnya Mas Riyandi ya, selama di pimpinan pusat ini sekalipun mungkin baru 3 bulan, tapi tentu saja sudah melihat nih, atau mungkin sudah ada gambaran ya mengenai daerah-daerah, ataupun juga mungkin apa tadi sebetulnya pimpinan daerah ya, pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang mungkin apa sih masalah-masalah pelajar yang paling menjadi pokok utama nih yang Mas lihat sampai saat ini? Ya, jadi terutama di bidang saya itu Mbak Kinan, jadi di bidang pengkajian ilmu pengetahuan itu kami memang berfokus kepada kajian-kajian intelektual, fokus kepada riset seperti yang saya sampaikan tadi. Dan program kami di bidang PIP periode 2021-2023 ini sebetulnya agak fresh ya, agak fresh. Setelah memang beberapa tahun terakhir IPM ini terjebak pada urusan peningkatan daya literasi dan sebagainya macamnya, yang sebetulnya saya itu akan menjadi bias kalau tidak ada outputnya. Itu akan menjadi bias kalau tidak ada hal action. Tidak ada hal yang dihasilkan. Nah, jadi kami di bidang PIP PPIPM periode 2021-2023 ini kami ada beberapa program unggulan. Kami memang kalau yang program standarnya yang dari tahun ke tahun itu yang pertama sekolah literasi atau literasi camp. Itu nanti mengumpulkan pelajar-pelajar, kita open recruitment peserta nanti yang akan mau mengikuti sekolah literasi. Nah, nanti itu akan kita kumpulkan semuanya setelah kita beri pelatihan, workshop mungkin ya. Kita berikan workshop,
Nah, nanti di sana kita akan punya tugas karena kita akan punya beberapa program lainnya. Terus ada juga sekolah filsafat, kita juga ada sekolah riset dan pemberdayaan. Nah, pengembangan program kami di periode ini ada satu yang menurut kami menjadi unggulan. Apa tuh? Saya itu waktu itu pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman di pimpinan pusat. Kami dari pimpinan pusat ini kan perwakilan dari provinsi masing-masing yang berkumpul dalam satu tempat, betul. Dan kami berkantor di Jogja dan Jakarta. Nah, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman ketika saya mintai pendapat apa saja hal yang perlu ditingkatkan dari literasi di periode ini. Bagaimana peran kita yang perlu ditingkatkan, bidang PIP ini seperti apa. Ayolah muncul pendapat dari teman-teman dan saya bisa menganggap ini adalah sebuah satu kesatuan dan di mana benar representasi dari semua wilayah bahwa kita harus berbicara bagaimana aksi IPM itu harus ada di bawah, langsung dirasakan di masyarakat. Nah, akhirnya program kami ini secara nama memang belum ada nama yang spesifik ya, tapi secara garis besar ini adalah pengembangan pendidikan di daerah tertinggal, di daerah 3T. Ini yang menjadi program utama kami. Karena apa? Nanti dari sekolah yang saya sampaikan tadi ada literasi camp, riset pemberdayaan, sekolah filsafat. Harapan kami adalah tadi satu, Mbak Kinan. Ketika sudah teman-teman diberikan ilmu, sudah punya ilmunya, harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak boleh hanya kader IPM saja. Dakwah kita itu tidak boleh sesama kader Muhammadiyah saja, tidak boleh sama kader IPM, harus kepada masyarakat luas. Itulah peran kita, itu harusnya di sana. Istilahnya kita berfastabiqul khairat, ya kan? Kita menyebarkan kebaikan, terus kita juga berbagi kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar. Nah, dari nanti teman-teman peserta sekolah literasi camp itu tadi, diharapkan ketika kembali ke masing-masing provinsi, ke masing-masing kota kabupaten, itu nanti mereka bisa membuat lapak literasi, pojok baca, terus habis itu ada perpustakaan mini, kampung kampung baca. Nah, itu yang menjadi harapan kami. Nah, nanti di sana kalau kita sudah punya tempatnya, kita sudah punya hal yang menarik, kita sudah punya sarana prasarananya, itu yang harus kita tingkatkan. Bagaimana bisa menggait massa. Nah, sekalipun bukan anak IPM. Betul. Nah, nanti di sana peran kita adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini harus bisa memberikan manfaat, bukan hanya untuk pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa peran organisasi dan pelajar adalah supaya pelajar ini tidak kehilangan arah. Kalau pulang sekolah itu tidak langsung pulang, ya kan? Tidak langsung bermain. Tapi kalau mau mampirlah ke tempat-tempat yang kita sediakan. Mungkin langsung mampir di literasi. Betul. Di literasi camp ataupun di pojok baca kita. Nah, nanti akan kita siapkan wifi. Ini ada program dari teman-teman bidang teknologi informasi, itu nanti ada wifi corner. Nah, itu kita gabungkan dengan program kita kerjasama ya. Betul, kerjasama kolaborasi antar bidang. Memang kalau misalnya tadi kita sudah punya hal-hal tersebut, SDM sarana prasarana sudah siap, itu yang nanti akan menjadi sebuah sarana non formal kita di luar sekolah. Peran IPM ada di sana nanti. Kita memberikan budaya membaca di luar sekolah. Teman-teman kita berikan kenyamanan. Ya seperti itu kira-kira Mbak Kinan. Jadi bukan hanya di sekolah setelah pulang sekolah langsung balik ke rumah, tapi bisa berkumpul, tapi juga ada hasilnya. Singkatnya seperti itu. Baik Tribuners, mungkin itu tadi ya mengenai program dari PIP ataupun yang ditawarkan oleh pimpinan pusat sebagai program unggulan yang nantinya mungkin kita pasti tunggu juga nih kalau launchingnya ke depan. Ya, semoga lancar selalu pastinya. Dan setelah ini kita juga pasti akan membahas di sesi berikutnya sebenarnya pemanfaatan digitalisasi bagi pelajar, khususnya mungkin untuk teman-teman di IPM, bagaimana sih dalam menerapkan perkembangan digitalisasi. Kita mau lihat juga nih dengan adanya juga bidang PIP. Selesai jeda berikut.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, halo Tribuners, tentu saja kembali lagi bersama saya Kina Naulia dan kita masih dalam Bincang Kampus dan bersama narasumber kita bersama Mas Reandi. Dan kita akan melanjutkan setelah membahas mengenai pelajar dan organisasi dan juga program-program dan bidang-bidang yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya juga mungkin program unggulan di pimpinan pusat dan khususnya di bidang PIP atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya nih, tema kita yang terakhir adalah digitalisasi. Saya juga penasaran nih sebenarnya ya sama Mas Reandi maupun juga teman-teman yang ada di PPIP. Yeah. Sebenarnya sih dalam pemanfaatan digitalisasi, terobosan-terobosan apa sih yang dipersiapkan khususnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Dan mungkin ini senang sekali ya karena Mas Reandi hari ini sebagai representasi teman-teman PPIPM boleh menjelaskan nih. Kira-kira apa sih dalam pemanfaatan digitalisasi yang ditawarkan atau disiapkan khususnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Jadi memang kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebetulnya sudah melihat isu big data itu dari tahun 2016, 2017, 2018 ketika Muktamar Samarinda dan Muktamar IPM di Sidoarjo memang itu sudah menjadi bahasan utama, di mana bahwa memang setelah ini akan datang era baru, era disrupsi 4.0 ya, 4.0. mulai 4.0, mulai dari ketika 1.0, 2.0, mulai dari pemanfaatan tenaga hewan, tenaga uap, tenaga mesin, dan sekarang artificial intelligence, ya kan? Betul. Nah, peran kita ada di mana? Kita harus punya yang namanya big data. Dan memang salah satu terobosan-terobosan kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, selain kita tanggap isu terkait dengan hal ini, kita juga menyiapkan bidang teknologi informasi, ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan, dan nanti akan berfokus kepada pengembangan teknologi informasi bagi teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, apa aja yang lalu disiapkan? apa terobosan kita? Terobosan kita kalau kita di organisasi, jadi kita punya platform bernama MyIPM. MyIPM. Punyanya IPM. Ya, IPM kita, IPM saya. Boleh dijelaskan tuh gimana jadi, MyIPM? MyIPM ini merupakan sebuah platform organisasi di mana nanti ini akan menjadi big data bagi IPM. Jadi di sana nanti mulai semua inventarisir organisasi, surat menyurat, administrasi, bahkan pembuatan kartu tanda anggota pun sekarang online. Memang kita merasakan sangat cepat sekali perkembangannya. Dulu sebelum adanya MyIPM ini, dulu ketika kita mau membuat, saya masih ingat sekali ketika tahun 2014 saya buat kartu anggota. Ya. Kartu anggota saya itu saya ajukan, mungkin anggaplah hari ini ya, itu saya mengisi sebuah formulir kertas, gitu, formulir di kertas A4, ada nama, asal, biodata, tanda tangan, dan nanti distempel oleh pimpinan daerah setempat, taruh foto dan sebagainya macamnya. Mungkin kalau kita taruh berangkat hari ini, karena ngirimnya kan harus ke Jogja, Jogja dan Jakarta, kantor domisili pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mungkin baru datang 3-4 bulan lagi. Seriusan? Benar, ini memang sungguhan ini. Bahkan terkadang ada yang tidak datang karena memang saking banyaknya data tidak tercover, betul. Ada juga yang datang 2 kali, akan ada juga. Nah, itu karena apa? Kita juga menjadi keresahan. Kalau misalnya kalau misalnya tidak ada peningkatan secara pelayanan kualitas, tidak digitalisasikan, ini akan menjadi sebuah kemunduran zaman di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekarang detik ini setelah adanya aplikasi MyIPM itu juga bisa di-download di Play Store, ya betul, di Play Store. Nah, nanti itu kalau sudah di-download itu sudah bisa nanti kita buat biodata anggota secara pribadi. Ada akun pimpinan, akun pribadi. Kita kalau membuat KTA sekarang tinggal masukkan aja nama segala macam. Nanti kita tinggal transfer. Nanti tidak lama sudah jadi. Dan nggak perlu nunggu sampai berbulan-bulan. Betul, nggak perlu nunggu sampai berbulan-bulan. Nah, mungkin yang perlu ditunggu adalah bagaimana itu verifikasi. Jadi biasanya setelah kita mengajukan, diverifikasi oleh pimpinan setempat.
Nah, tapi kan tidak terlalu lama seperti yang dulu. Ya. Minimal itu sudah menjadi sebuah percepatan ya, percepatan Ada birokrasi. kemajuan lah. Betul, reformasi birokrasi ada. Lalu juga di sana itu kami ada perpustakaan, perpustakaan ya istilahnya ya, perpustakaan. Di sana itu kita ada buku-buku perjuangan-perjuangan IPM, sistem perkaderan ikatan, lalu ada buku sejarah, itu ada di sana. Dan memang ini merupakan sebuah aplikasi yang masih baru, mungkin ya tiga tahun terakhir ini baru ada. Dan ini masih menjadi sebuah hal yang harus kita kembangkan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, harus ada inovasinya. betul, ada inovasi, dan saya pun mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang berorganisasi dimanapun kalian berada, baik itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, organisasi kepemudaan. Ini saya rasa kita harus semakin berkembang. Betul. Nah, bagaimana organisasi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya nanti digitalisasi ini bisa terlaksana, bisa terasakan sampai hingga yang paling bawah. Betul. Mungkin langsung di masyarakat, di grassroots itu yang langsung bisa merasakan. Nah, nanti kalau misalnya contoh saja MyIPM ini sekarang sudah semakin banyak kegunaannya. Tapi udah berapa pengguna nih? Udah ke seluruh wilayah Kalau juga, seluruh wilayah kita alhamdulillah sudah 34 wilayah. Mungkin kalau pimpinan daerah kita total ya 500. Ya sudah kan? cukup banyak ya? Sudah cukup banyak. Pimpinan kota kabupaten kan se-Indonesia sekitar 500-an kalau tidak salah. Mungkin kita di angka 450 sampai 500. Terus pimpinan cabang, pimpinan ranting itu yang jelas belasan ribu. Kalau pimpinan ranting, kalau terkait dengan tanya berapa basis massa IPM yang jelas. Kalau hanya untuk pimpinan, saya rasa tinggal dikalikan saja. Dari belasan ribu itu tadi, kita anggaplah angka tengah 20 orang, tinggal dikalikan. Itu masih pimpinan, Mbak Kinan, belum simpatisan. Kader. Iya, masih kader dan lain-lainnya. Okay. Dan itu yang membuat kita harus memerlukan isu big data itu tadi. Kalau kita sudah jelas mau dibawa kemana, yang harus menjadi kita kewaspadaan kita adalah satu, bagaimana kita bisa menjaga privasi data-data tersebut. Betul. Itu yang yang datanya orang betul juga. Itu data orang ya kan. Jangan sampai nanti data-data itu bocor keluar. Nah, itu perlu sekali untuk kita keep. Nah, itu yang menjadi kewaspadaan kita bersama, supaya nanti semua merasa nyaman, semua merasa aman, dan juga aman sentosa. Bisa terjalankan betul, semuanya. terjalankan semuanya. Wow, tertarik sekali juga ya saya dengan MyIPM ini. Dan tentu saja Mas Riyandi, kalau kita lihat pasti mungkin IPM 2024 mendatang ataupun nanti di tahun 2045 ataupun masa-masa berikutnya yang akan datang, tentu saja IPM tidak boleh terus mundur, harus selalu maju, atau mungkin tidak boleh stagnan. Betul. Mungkin apa yang periode hari ini di bawah kepemimpinan Mas Nasir ya, Mas Nasir Effendi, harus ada kemajuan lagi nih di periode berikutnya. Begitupun juga dengan kepemimpinan Mas Nasir di saat ini, tentu saja harus ada kemajuan dong di periode sebelumnya. Dan hari ini kita juga kan mengundang PIP dengan segala program yang tadi juga sudah di-sharing bersama kita, dan seperti yang kita lihat bahwa dengan basis massa yang dimiliki oleh kader IPM, saya rasa sebagai pelajar Muhammadiyah, bahkan juga pelajar yang kita bisa bilang termasuk organisasi yang besar juga, yang memiliki banyak massa, tentu saja tidak boleh, sekali lagi saya katakan, tertinggal dengan digitalisasi yang ada sekarang ini. Dan salah satu juga yang mungkin ditawarkan oleh IPM adalah MyIPM ini. Dan yang telah ditawarkan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, tapi terlepas dari itu, sebelum kita akhiri sesi ini, Mas Riyandi, kita mau tanya satu hal juga nih. Sebenarnya berat nggak sih menjadi kader IPM, menjadi pimpinan pusat, dan harus mengurusi ya banyak orang dari berbagai macam background, karakter, dan pastinya kedepannya Mas Riyandi akan memiliki banyak tantangan, apalagi mengenai isu-isu pelajar, pemanfaatan digitalisasi, dan itu mungkin merupakan salah satu yang nantinya akan menjadi lembar pertanggungjawaban di akhir periode. Gimana Mas Riyandi? Sesungguhnya saya pun tidak pernah terbayang sampai di pimpinan pusat ya Mbak Kinan ya. Saya tidak pernah terbayang sedikit pun, karena memang saya pun tidak bisa membayangkan pimpinan pusat itu seperti apa dulu. Dan ternyata saya ketika 3 bulan lalu diberikan amanah ini, sejujurnya saya merasa sangat berat. Karena yang pertama memang sudah di tingkatan level nasional, dan yang kedua amanahnya itu memimpin secara nasional itu sangat luar biasa berat.
Karena kita secara pribadi, tenaga, pikiran juga terkuras semuanya. Contoh saja saya secara pribadi, saya di bulan Desember ini, mungkin saya di rumah, saya domisili di Surabaya rumah. Mungkin saya baru Jakarta, ya? Saya mungkin baru 1 minggu kurang di Surabaya selama 1 bulan ini. Saya 1 minggu pertama itu sempat berada di Sumatera Utara di Medan. Setelah dari Medan saya pulang ke Jakarta 1 hari. Besoknya saya perjalanan ke Surabaya, ambil baju, berangkat ke Bali. Kita kemarin rapat kerja nasional. Ya, saya rapat rakernas di Bali. Kita teman-teman PPIPM dan PPIPM seluruh Indonesia. Saya sekitar 11-10 hari di Bali. Setelah itu saya pulang, ambil baju, berangkat lagi ini ke Sulawesi. Ini masih saya, Mbak. Saya tidak bayangkan ketum, sekjen, yang memang mobilitasnya tinggi, bendum. Saya yakin teman-teman semuanya juga merasa ini bagian dari perjuangan kita. Tapi yang menjadi terpenting adalah bukan kita berjuang untuk diri kita sendiri, tapi apa yang kita perjuangkan yaitu untuk teman-teman pelajar se-Indonesia ini. Untuk dengan tema visi yang diusung di periode ini tadi adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM sebagai wahana karya dan ilmu pelajar Indonesia. Nah, pelajar Indonesia, bukan lagi pelajar Muhammadiyah. Nah, kita perannya harus ada di sana. Kita bisa menginfluence, kita bisa menghegemoni teman-teman yang lainnya supaya nanti semuanya bergerak mencerahkan pelajar Indonesia ini tadi. Nah, dan memang terkait dengan berat, memang saya rasa berat, apalagi 2 tahun, tapi ini merupakan waktu yang sangat panjang. Kalau kita bilang 2 tahun, apalagi kalau misalnya kita tidak berbuat apa-apa, saya rasa itu akan semakin panjang. Tapi kalau kita terus bergerak, saya rasa itu akan menjadi sangat cepat. Karena bergerak itu kita tidak bisa melihat waktu kapan dan di mana. Karena lama-kelamaan kita yang akan terus dimakan oleh waktu. Karena banyaknya kegiatan, banyak kerja nyata ya, saya katakan, yang kita hasilkan. Wow, keren sekali ya Kak Riyandi dan teman-teman IPM. Tentu saja di luar sana yang mungkin hari ini menyaksikan kita semua, Tribuners juga nih, pokoknya juga semua kader-kader IPM di kota Makassar ataupun di luar kota Makassar, karena hari ini kita kebetulan di kota Makassar, dan buat kakak-kakak PPIPM juga yang mungkin nanti akan menonton live kita, selamat juga untuk amanahnya. Semoga pastinya kedepannya harapannya ya bukan hanya mungkin organisasi IPM, tapi seluruh organisasi yang ada di Indonesia maupun dimanapun, tapi terkhusus hari ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah hadir di tengah-tengah kita dengan basis massa yang begitu banyak, dan juga segala program yang pastinya kita harap juga bukan hanya manfaatnya dirasakan sama anak IPM dong, pasti saja untuk seluruh masyarakat Indonesia dan pelajar se-Indonesia tentunya. Dan mungkin di sesi terakhir ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Riyandi sudah mau datang di waktunya yang saya rasa cukup padat ya, sudah mau menyempatkan main-main di Tribun dan juga di program Bincang Kampus. Yang terakhir Kak, silahkan berikan closing statement kepada seluruh Tribuners dan khususnya seluruh kader IPM dimanapun berada yang hari ini menonton kita mengenai pelajar, organisasi, dan digitalisasi. Silahkan Mas Riyandi. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih ke Tribun Timur yang sudah mengundang saya mewakili pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya menitipkan pesan kepada seluruh kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Teman-teman semuanya, Ipmaun dan Ipmawati sekalian, teman-teman harus terus bergerak, jangan pernah berhenti menyebarkan manfaat. Teman-teman semua ditunggu kebermanfaatannya oleh masyarakat luas. Jangan sampai kita tidak bermanfaat, jangan sampai kita useless, jangan sampai kita berhenti bergerak. Terus bergerak, warnai zaman. Mungkin itu pesan saya, dan juga bagi seluruh pelajar se-Indonesia. Teman-teman masih muda, teman-teman yang masih panjang usianya, yang masih panjang masa mudanya, manfaatkanlah waktu kalian untuk berorganisasi. Karena saya yakini siapa yang berkeras-keras, kerja keras saat ini, insya Allah masa depannya akan lunak, insya Allah masa depannya akan dipermudah. Dan dipermudah itu dalam artian sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Slogan IPM dong Mas. IPM Jaya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kinan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Riyandi selaku Ketua Bidang PIP Pimpinan Pusat yang sudah datang hari ini menyempatkan juga, dan pastinya kedepannya kami sebagai
kader IPM maupun juga Tribuners nih yang mungkin menyaksikan Mas Randi hari ini akan sangat-sangat menanti seluruh program dari pimpinan pusat yang pastinya memberikan manfaat ya untuk banyak masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan digitalisasi. Kami sangat menunggu kerja-kerja nyata dari hasil program-program tersebut. Nah, baik Tribuners, mungkin hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Mas Riyandi. Tentu saja saya mengucapkan juga terima kasih kepada Mas Riyandi sudah hadir dan sudah mau berdiskusi bersama kami dalam program Bincang Kampus. Sampai bertemu Mas Riyandi dan Tribuners dan seluruhnya pada ruang-ruang diskusi selanjutnya. Dan tentu saja kepada seluruh Tribuners saya selalu mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.